Perkenalkan, saya Askiah Nur Salsabila, NIMKA 1220003 dari kelompok 3 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salma Rasida dengan NIMKA 122007 dari kelompok 3A. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuridaya dengan NIMKA 1220015 dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, nama saya Lope Natasha Darlia dengan NIMKA 122041 dari kelompok 3 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wisnuwardana dengan NIMKA 1220045 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Fatul Musa dengan NIMKA 122003 dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, saya Rizky Wansari dengan NIMKA 122071 dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, nama saya Tika Tiffany dengan NIMKA 122081 dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, saya Yiyin Krida Karina dengan NIMKA 12200083 dari kelompok 3A. Hakikat RPP. Yang pertama, hakikat RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian, hakikat RPP menurut Kosasih 2014 144 berpendapat bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Nah, dari beberapa definisi RPP tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana pembelajaran jangka pendek yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan yang mengacu kepada silabus. Selanjutnya adalah format rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah sekolah, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan media. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada tahap dan langkah-langkah pembelajaran. Tahap ini ada pendahuluan dan kegiatan inti. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ini dalam kegiatan inti ada 3 pertemuan. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran yang pertama ini adalah lampiran lembar kerja pengetahuan. Formatnya yakni ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan rincian-rincian tugas yang akan diberikan. Kemudian, yang ini adalah contoh teks yang akan digunakan sebagai tugas untuk siswa. Lampiran yang kedua ini adalah penilaian keterampilan. Formatnya yakni ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan rincian tugas yang akan diberikan kepada siswa. Instrumen penilaian keterampilan ini adalah hanya sebagai contoh. Dan beberapa aspek yang dinilai adalah ketepatan struktur dalam teks editorial, kesesuaian isi teks editorial dengan topik, kualitas video yang dibuat, penampilan dalam presentasi tugas, dan ketepatan pengumpulan tugas.
Kriteria penilaiannya yakni skor 100 untuk kategori sangat baik, skor 75 untuk kategori baik, skor 50 untuk kategori kurang baik, dan skor 25 untuk kategori tidak baik. Nah, cara mencari nilainya yakni jumlah skor yang diperoleh peserta didik dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, lampiran yang ketiga adalah penilaian sikap. Formatnya yakni satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, dan tahun pelajaran. Format penilaiannya dapat dilihat seperti di bawah. Yang pertama adalah nama peserta didik, kejadian dan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut, kemudian ada kesimpulan. Untuk penilaiannya sendiri dapat menggunakan skor, yakni skor 100 untuk kategori sangat baik, skor 75 untuk kategori baik, skor 50 untuk kategori cukup, dan skor 25 untuk kategori kurang. Selanjutnya adalah komponen RPP. Komponen RPP terdiri dari identitas sekolah. Identitas sekolah diisi dengan nama satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, diisi dengan nama mata pelajaran yang difokuskan dalam RPP. Selanjutnya ada kelas atau semester. Kelas dan semester ini termasuk juga ke dalam identitas RPP. Materi pokok. Pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan kompetensi inti, kompetensi utama yang berupa aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan juga harus dipelajari oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dikuasai dan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya ada komponen indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur untuk melihat ketercapaian siswa yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah uraian singkat dari materi pokok yang memuat konsep, fakta, prinsip, prosedur yang dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini diartikan sebagai perantara yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar biasanya berupa rujukan, objek, atau bahan yang digunakan selama proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini dapat menggambarkan prosedur dan instrumen pada hasil kegiatan belajar. Kemudian mengenai prinsip penyusunan RPP. Terdapat 8 prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang pertama yakni prinsip perbedaan individual peserta didik. Yang kedua adalah prinsip partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, prinsip berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, prinsip pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, prinsip pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang keenam, prinsip penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan pada komponen RPP dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, prinsip mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, yaitu dalam prinsip yang telah disebutkan, sebuah RPP juga hendaknya disusun secara utuh dengan memuat kompetensi dasar sikap spiritual, KD dari K1, sosial KD dari K1 sampai 2,
pengetahuan KD dari kelas 1 sampai 3 dan keterampilan KD dari kelas 1 sampai 4. Selain itu, RPP juga dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih harus diperhatikan secara baik agar penyusunannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. RPP juga harus berbasis konteks yang dalam arti proses pembelajaran yang menjadi lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Selanjutnya, sebagai penutup, akan saya sampaikan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah RPP merupakan rencana pembelajaran jangka pendek yang merupakan gambaran prosedur dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang mengacu pada silabus. Kemudian, terdapat 15 komponen dalam RPP. Penyusunan RPP didasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.